Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menarik dalam acara pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, Minggu 9 Oktober 2022. Bagaimana tidak, di Desa Kertosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang yang juga menggelar pilkades 2022, yang menarik adalah bagaimana salah satu calon kepala desanya yang bernama Supriyanto mendapatkan dukungan penuh dari warganya. Dukungan warga Desa Kertosari untuk Supriyanto bukan hanya memberikan suara kepadanya di saat pemungutan suara. Namun, lebih dari itu, warga desa secara bergotong royong membiayai kampanye Supriyanto sebagai calon kepala desa. Bahkan, ada juga di antaranya yang mengirimkan gula, kopi, teh, dan juga jajanan lain ke rumahnya. Dukungan dan pengawalan warga untuk Supriyanto pada pilkades membuatnya menang mutlak saat penghitungan suara. Calon kepala desa nomor urut 1 tersebut unggul di semua tempat pemungutan suara atau TPS dengan total 2.122 suara. Sementara dua kandidat lainnya hanya mendapatkan 9 suara dan 574 suara. Dengan begitu, Supriyanto terpilih sebagai kepala desa Kertosari, Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Ini menjadi luar biasa dan sangat menarik bagi saya. Bagaimana tidak? Karena biasanya seorang calon kepala desa harus membiayai dirinya sendiri saat mencalonkan diri. Kampanye dan apapun itu untuk keperluan pemilihan kepala desa. Namun tidak bagi Supriyanto. Justru dia mendapat sokongan dan dukungan penuh dari warganya termasuk biaya kampanye. Bukan tanpa alasan tentunya bagi warga desa Kertosari bergotong royong membantu dan membiayai pencalonan Supriyanto sebagai kepala desa. Bisa jadi di mata warganya Supriyanto adalah sosok calon pemimpin pilihan yang benar-benar memiliki kriteria yang diharapkan warga desa Kertosari. Sehingga dengan sukarela warga memberikan bantuan biaya hingga mengirimkan makanan ke rumahnya. Bandingkan dengan pencalonan kepala desa lainnya. Yang saya tahu, biasanya seorang calon kepala desa harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit dalam pencalonannya. Mulai dari biaya untuk tim sukses, biaya kampanye, bahkan hingga biaya yang harus dikeluarkan untuk membujuk atau membeli suara warga agar memilih dirinya. Bukan rahasia lagi memang. Dan biasanya biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Mungkin bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dan kembali kepada warga desa Kertosari yang membantu biaya pencalonan Supriyanto sebagai kepala desa. Jika ini bisa ditiru oleh warga desa lainnya di seluruh Indonesia, jelas ini akan merubah paradigma bahwa untuk menjadi kepala desa harus mengeluarkan biaya cukup banyak. Lebih dari itu, sistem gotong royong warga membantu calon kepala desanya dalam pemilihan bisa dipastikan akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang jauh dari nafsu syahwat untuk memperkaya diri alias mental korup. Karena secara logika, jika seorang kepala desa terpilih dan tidak mengeluarkan biaya saat pencalonan, jelas tidak akan ada tuntutan dan kewajiban bagi dirinya untuk berusaha mendapatkan uang yang harus dikembalikan sebagai biaya pencalonannya. Ini akan membuatnya lebih fokus bekerja dan memperjuangkan kepentingan warganya. Sedikitnya, tidak ada alasan bagi dirinya untuk memperkaya diri dan mengganti biaya pencalonan. Karena biasanya, pemimpin korup itu lahir dari sistem awal bagaimana dia terpilih. Jika dia menghalalkan segala cara menjadikan uang sebagai alat untuk membeli suara agar terpilih, maka besar kemungkinan dia adalah tipikal pemimpin yang kedepannya harus berjuang untuk dirinya sendiri sebelum berjuang untuk warga yang dipimpinnya. Nah, jika saja sistem warga desa Kertosari yang membantu Supriyanto membiayai pencalonannya sebagai kepala desa diadopsi oleh seluruh warga desa lain di Indonesia, bukan tidak mustahil akan lahir kepala desa yang hebat, yang jujur dan amanah. Kepala desa yang memperjuangkan kepentingan rakyatnya bersama-sama membangun untuk kemajuan dan kemakmuran warganya. Dan belajar dari warga Kertosari, sudah saatnya kita memang harus mengubah paradigma dalam pemilihan pemimpin, khususnya kepala desa, untuk tidak menjadikan uang sebagai modal mencari dukungan. Saatnya kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang bersih, yang jelas-jelas berjuang untuk kepentingan warga dan rakyatnya. Saatnya pula
kita dituntut untuk melahirkan dan memproduksi pemimpin-pemimpin yang amanah yang memulainya dari niat tulus untuk membangun dan membantu tanpa ada embel-embel memperkaya diri. Mulailah dari hal-hal kecil dengan cara kita sebagai pemilih betul-betul menyalurkan suara kita secara jujur pula. Bukan menjualnya dengan harga yang tidak seberapa dan menggadaikannya untuk masa waktu 5 hingga 6 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang korup. Semoga kisah warga desa Kertosari dan Supriyanto ini juga menginspirasi yang lainnya untuk bisa melahirkan pemimpin yang hebat dan amanah. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.